Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma sorting lainnya, yaitu shell sort. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai 3 macam algoritma sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort, di mana ketiganya memiliki worst case yang sama, yaitu ON kuadrat. Nah, apabila kita perhatikan dari jalannya ketiga algoritma sorting tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata untuk algoritma manapun yang pada dasarnya adalah menukar elemen yang bersebelahan atau JSON items, ini adalah base worst case-nya. Jadi base worst case-nya adalah ON kuadrat. Nah, ini disebut sebagai lower bound. Untuk meningkatkan performa dari sorting, maka ada jenis sorting yang lain yang diperkenalkan oleh Donald Shell pada tahun 1959, di mana di sini beliau memiliki ide apabila menukar elemen yang bersebelahan itu akan membatasi worst case kompleksitasnya dari algoritma sorting. Maka bagaimana apabila kita hanya menukar elemen yang berjarak jauh? Maka di sini diperkenalkan yang namanya adalah shell sort. Nah, idenya di sini adalah kita akan menukar elemen yang memiliki jarak tertentu. Misalkan di sini kalau kita ingin melakukan pengurutan dengan jarak 5, maka kita akan mengurutkan item-item yang berjarak 5. Sebagai contoh di sini, yang akan kita urutkan sebenarnya adalah sub-array yang elemen-elemennya memiliki jarak tertentu. Misalkan di sini, sub-array yang pertama adalah 40, 65, dan 42, di mana jarak antara ketiganya adalah 5 elemen. Jadi 40, 65, dan 42 kita lakukan pengurutan dengan menggunakan insertion sort. Lalu selanjutnya 2, 0, dan 4 juga jaraknya 5 sama adalah subarray yang kedua. Di mana subarray 2, 0, 4 ini kita akan urutkan juga dengan menggunakan insertion sort. Lalu 1 dengan min 1, 43 dengan 58, dan 3 dengan 3. Nah, ide dari shell sort sendiri adalah kita akan mengurutkan elemen-elemen yang memiliki jarak tertentu di setiap kali iterasi. Dan setiap kali kita berpindah iterasi, maka jarak tersebut akan kita perkecil sampai jaraknya tinggal 1. Nah, sebagai contoh di sini kita punya data tidak acak, maka kita pertama-tama kita bisa urutkan dengan misalkan kita memilih jarak 5. Maka di sini yang akan diurutkan adalah kita lihat setelah 5 sort yang berjarak 5 kita berikan warna yang sama, maka di sini 40, 65, dan 42 akan diurutkan menjadi 40, 42, dan 65. Nah, pengurutan yang dilakukan ini menggunakan algoritma insertion sort. Hanya saja diberlakukan pada elemen 40, 65, dan 42. Lalu selanjutnya 2, 0, dan 4 menjadi 0, 2, 4. 1, min 1 menjadi min 1, 1, dan seterusnya. Nah, selesai iterasi yang pertama dengan jarak 5, maka jaraknya diperkecil menjadi 3 misalnya. Lalu kita akan mengurutkan elemen-elemen yang berjarak 3 sekarang. Ya, jadi di sini setelah 3 sort kita lihat yang warnanya sama. Jadi yang akan diurutkan adalah 40, 43, 2, dan 3. Sehingga hasilnya menjadi 2, 3, 40, 43. Lalu 0 dengan 3, dengan 1, dan 65 menjadi 0, 1, 3, 65.
Lalu yang terakhir, min-1 dengan 42, dengan 58, dengan 4 menjadi min-1, 4, 42, 58. Kalau sudah selesai, iterasi kita lanjutkan dengan mengecilkan jarak. Sekarang kalau jaraknya 1, maka sebenarnya jalannya sama persis dengan insertion sort. Sehingga jalannya menjadi array ini yang kalau kita lihat sudah hampir terurut, kita akan melakukan algoritma dengan jarak 1, yaitu sama seperti insertion sort biasa, sehingga hasilnya menjadi sebuah array yang sudah terurut. Nah, jarak antara elemen yang disort kita kenal sebagai gap. Jadi, di shell sort, seiring dengan berjalannya waktu, gap akan diperkecil. Jadi, ketika kita berpindah iterasi, gap akan diperkecil. Maka, karena demikian, shell sort dikenal juga sebagai diminishing gap sort. Nah, shell sort mengusulkan bahwa kita memulai dengan ukuran awal gap sama dengan n/2 dan dibagi 2 setiap langkahnya. Namun sampai sekarang untuk ukuran gap shell sort ini sebenarnya masih merupakan open research problem, jadi masih banyak sekali variasi pemilihan gap. Jadi kalau kita lihat di sini perbandingannya dengan insertion sort, shell sort kita pilih dengan menggunakan gap yang diajukan oleh shell sendiri. Lalu apabila nilai gapnya ganjil ataupun apabila n-nya dibagi gapnya diambil dari n dibagi 2,2. Nah, ternyata untuk kompleksitasnya sedikit lebih baik daripada insertion sort, karena di sini kompleksitasnya menjadi ON pangkat 3/2, ON pangkat 5/4, dan ON pangkat 7/6. Jadi di sini kalau kita perhatikan di shell sort algoritmanya masih lebih baik daripada insertion sort. Mengapa? Kalau kita perhatikan kembali di contoh ini, kita bisa lihat bahwa ketika kita mengurutkan elemen-elemen dengan jarak tertentu, sebenarnya kita telah membantu untuk meletakkan elemen tersebut lebih dekat dengan posisinya yang seharusnya. Sebagai contoh, di sini ketika kita mengurutkan data awal, lalu kita lakukan shell sort dengan gap 5, maka elemen 65 yang merupakan elemen paling besar sudah kita letakkan di indeks sebelum terakhir. Ini berarti elemen-elemen secara bertahap kita dekatkan dengan posisi dia yang seharusnya. Kalau kita lihat di sini ketika gapnya menjadi 3, ya, kita lihat di sini sebenarnya elemen-elemennya sudah mulai terurut. Elemen yang besar sudah berada di sebagian besar sudah ada di bagian akhir array. Dan elemen-elemen yang ada di awal ini nilainya yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil. Sehingga apabila pada array ini kita lakukan insertion sort dengan jarak 1, jadi shell sort dengan jarak 1 ataupun insertion sort, maka di sini pergerakan dari elemen tidak akan begitu jauh karena elemen-elemen sudah dekat dengan posisi seharusnya dia berada. Sehingga shell sort ini kinerjanya bisa lebih baik daripada insertion sort. Oke, jadi untuk shell sort kita hanya membahas mengenai ide dasar dan juga contoh eksekusinya, namun kita tidak akan membahas lebih jauh untuk implementasi algoritmanya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai merge sort.